Perkenalkan, nama saya Siti Helian, di 185-248. Hari ini saya memilih untuk menjelaskan modul 3, yaitu siklus persediaan, kebijakan, dan pembayaran utang usaha. Sebelum mengisi KKP ini, perlu dibaca dulu semua informasi yang ada pada buku 1 modul 3 dan juga dokumen-dokumen yang sudah diberikan oleh PT secara menyeluruh yang terkait dengan siklus persediaan, pembidangan, dan pembayaran utang usaha. Nah, yang pertama, kita perlu melakukan jurnal koreksi atas selisih yang terjadi terhadap perhitungan siklus persediaan yang ada pada buku 1 halaman 91. Jurnal koreksinya antara lain adalah ini. Yang pertama, atas bahan baku polisinya selisih sebanyak 90 kg yang disebabkan karena bahan bakunya dicuri. Jadi kita melakukan jurnal koreksi beban produksi tak langsung 1.350.000 pada persediaan bahan baku 1.350.000. Kemudian yang kedua, bahan baku CS selisih sebanyak 500 kg yang disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibutuhkan sebesar 8.800 termasuk PPN. Jurnalnya adalah pembelian 8 juta terhadap PPN masukan 800 terhadap utang usaha 8.800. Kemudian yang ketiga, bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir. Jurnal koreksinya adalah beban produksi tak langsung 11 juta pada persediaan bahan penolong 11 juta. Dan yang kemudian untuk pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg glukosin ekstrak 1.000 untuk diberikan sebagai tanggal promosi. Jurnal koreksinya adalah promosi 17.501.000 terhadap persediaan barang jadi 15.910.000 dan PPN keluar 1.591.000. Dan kemudian untuk barang konsinyasi yang dititipkan ini diperlukan jurnal koreksi juta, antara lain utang dagang 3 juta terus 2.000 terhadap persediaan barang jadi 31 juta 820 pada PPN keluar 3.182.000. Kemudian yang keenam, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan dari 377 ditemukan keterangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai 29 Desember selama 4 hari dan pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari sebesar 15 juta. Jurnalnya adalah upah langsung 15 juta pada biaya yang masih harus dibayar 15 juta dan PBT 15 juta pada PBT BPK 15 juta. Nah, setelah dibuat jurnal koreksi ini, semuanya harus dipindah ke schedule-nya masing-masing. Ini ada schedule persediaan barang jadi dari jurnal koreksi yang nomor 5 tadi, kemudian persediaan dalam proses dari jurnal yang nomor 6, dan juga persediaan bahan baku dari jurnal nomor 1 dan 2, kemudian persediaan bahan penolong dari jurnal nomor 3. Setelah diisi ke schedule-nya masing-masing, kemudian kita mengisi schedule persediaan. Nah, persediaan barang jadi ini varinya kredit 47.730. Kemudian hitung per auditnya, karena ada selisih, jadi per klien dikurangi dengan selisihnya. Kemudian persediaan barang dalam proses 15 juta, per auditnya 305.107.800 dan ditemukan bahwa per auditnya hasilnya adalah 2.689.458.700. Selanjutnya adalah mengisi perhitungan siklus persediaan. Schedule perhitungan siklus persediaan. Nah,
ini dilakukan perhitungan fisik dan kartu untuk persediaan berdasarkan buku 1 halaman 90. Jika ada selisih, ini akan diberikan keterangan. Buku 1 halaman 90. Baik. Ini karena bahan baku monomer tidak ada selisih, jadi tidak ada keterangan. Nah, ini adalah yang ada selisih atau perbedaan. Bahan polivinil selisihnya 90, ini dikarenakan dicuri. Selisihnya ini pada halaman 91. Kemudian, barang karton box selisih 10.000 dikarenakan rusak terendam banjir, dan Recoffin SP 500 selisih 2.000 dikarenakan konsinyasi. Jangan lupa dibuat oleh dan diperiksa oleh. Kemudian, mengisi uji transaksi pembelian buku 2 halaman 59. Nah, ini dilihat dari dokumen ini, mengisinya dilihat dari dokumen-dokumen pendukung buku 1 halaman 99 hingga 101. Kemudian mengisi schedule daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Nah, ini bisa kita lihat di buku 1 halaman 94 hasil konfirmasi. Nah, yang menyatakan setuju di sini ada PT Berkat, PT Delta, dan juga PT Elang. Di mana tidak setuju maksud saya. Untuk PT Berkat ini mengatakan tidak setuju dikarenakan kesalahan pencatatan pada tanggal 3 Desember atas penerimaan utang sebesar 990.000. Kemudian PT Delta ini tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat 8.800.000 pada 31 Desember 2018. Untuk PT Elang ini tidak di jurnal karena belum dikeliling oleh PT Elang sendiri. Selanjutnya kita mengisi ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha di buku 2 halaman 63. Di halaman 63 hasil konfirmasi. Nah, untuk hasil konfirmasi ini saldo menurut konfirmasi yang menyatakan setuju ada 6 dengan jumlahnya 711.559.100. Dan kemudian untuk selisih yang dilaporkan untuk yang tidak setuju tadi ada 557.557.000. Dan kemudian di total hasil konfirmasinya, kemudian jumlahnya, dan untuk selisih dengan pembukuan klien ada 3 dengan totalnya 11.790.000. Dan ini total yang dikirim 1.269.116.100. Kemudian untuk menghitung persentase tahun berjalan, ini menghitungnya yaitu saldo menurut konfirmasi dibagi dengan total yang dikirim. Jadi 711 juta ini dibagi dengan 1.269.000, kemudian dikalikan 100, semula hasilnya 56,07%. Begitu juga dengan yang seterusnya. Untuk presentasi tahun berjalan itu adalah saldo menurut konfirmasi dibagi dengan total utang usaha pada tahun 2017 yaitu senilai 1.068.203.500 yang kemudian dikalikan 100. Begitu juga untuk seterusnya. Nah, ini setelah dilakukan
membuat dan mencatat hasil konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca, mencatat hasil konfirmasi positif usaha, menghitung presentasi berjalan, posting hasil konfirmasi, kemudian dari hasil jawaban konfirmasi tidak setuju yang tadi kita ikut, dibuat jurnal koreksi. Nah, jurnal koreksinya antara lain, yang pertama, kita usaha 990.000 pada tas kecil, yaitu untuk koreksi atas kesalahan pencatatan tanggal 3 bulan 12 tahun 2018 atas penerimaan utang. Kemudian jurnal yang ketiga, persediaan bahan baku 8 juta pada PT Emas Ikan 800. Kemudian pada utang usaha 8.800. Ini koreksi atas persediaan bahan baku PS yang belum dicatat tanggal 31 bulan 12 2018. Selanjutnya adalah mengisi selanjutnya adalah kertas kerja schedule beban pokok penjualan. Nah, dari hasil perhitungan atau schedule yang tadi itu dipindah ke sini. Untuk persediaan bahan baku akhir 8 juta, kemudian untuk kreditnya 12.350, kemudian dilakukan penyesuaian per audit pada tanggal 31 bulan 12 2018. Begitupun seterusnya. Ditemukan bahwa hasil harga pokok barang yang dijual per auditnya adalah 33 miliar 191.467.959. Setelah itu mengisi schedule uji kisah batas pembelian. Nah, uji kisah batas pembelian ini yaitu bisa dilihat pada buku 1 halaman 94, di mana di sini memilih 5 transaksi sebelum dan sesudah tanggal 31/12 tahun 2018. PT Jasa 20 juta, PT Elang 30 juta, dan seterusnya. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.